Won't you take me home? Get me with your flight. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the Pemain muda Chelsea mengungkap bahwa ia bahagia bersama West Brom. Akademi Chelsea dikenal sebagai salah satu akademi klub sepak bola Eropa yang banyak menelurkan bakat-bakat emas. Salah satu bakat emas yang berasal dari akademi klub asal London ini adalah Conor Gallagher. Meski tumbuh sebagai pemain London Biru, kini dirinya melakoni karir di The Hawthorns sebagai pemain pinjaman. Bersama The Peggies, Gallagher menunjukkan performa impresif, akan tetapi performanya itu berbanding terbalik dengan performa West Brom sejauh ini. Dikutip dari Goal via West Brom News, pemain berbakat tersebut mengutarakan pendapatnya mengenai musim 2020-2021 bersama The Trostles. Ia mengaku senang dapat bermain di Premier League bersama West Brom. Di saat yang sama, Gallagher juga mengungkapkan bahwa dirinya ingin selalu memberikan performa terbaiknya, entah bersama West Brom maupun bersama klub lamanya Chelsea. Selanjutnya, pemain muda The Blues itu pun berharap agar West Brom bisa tampil lebih baik dan konsisten. Sejak melakoni debutnya untuk West Brom pada laga kontra Burnley, Gallagher selalu dimainkan dalam setiap pertandingan Premier League. Pemain berusia 20 tahun itu juga telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi kunci The Peggies bertahan di kasta tertinggi Premier League di musim kali ini. Won't you take me Inilah salah satu pencapaian spesial Cech dalam karirnya. Ketika memperkuat Chelsea pada tahun 2004 hingga tahun 2015, Peter Cech berhasil membuktikan diri sebagai salah satu legenda dan kiper terhebat yang dimiliki klub. Berbagai pencapaian dan gelar juara juga telah ia kumpulkan bersama The Blues. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah catatan clean sheet menghadapi Lionel Messi. Selama periode tahun 2004 hingga tahun 2012, Chelsea dan Barcelona menjalin rivalitas yang cukup panas, dengan total 10 laga pernah mempertemukan keduanya. Di dalam laga tersebut, Cech merupakan kiper London Biru. Selama laga itu pula, ia selalu berhasil menghentikan seluruh peluang yang diciptakan oleh Messi. Berbicara dalam acara Matchday Live via IB Times sebelum laga melawan Stade Rennes, legenda The Blues menuturkan bahwa Messi membutuhkan 10 laga untuk bisa menjebol gawang yang dikawalnya. Hingga saat ini, ex-kiper London Biru itu ternyata masih merasa gembira atas pencapaian spesialnya tersebut. Mengawali karir sebagai pemain klub asal kota Ceko, Hamel Belsani, Cech menjadi bagian penting di era kesuksesan Chelsea waktu itu. Alhasil, banyak pandit pun mengatakan bahwa ia adalah salah satu kiper terbaik sepanjang sejarah Premier League, Eropa, bahkan dunia. Kecintaannya bersama Chelsea pun tidak pernah sirna. Bahkan, Cech kini kembali menjadi bagian dari klub sebagai penasehat teknik. Chelsea gagalkan misi Arsenal puncaki klasemen WSL lewat hasil imbang dramatis. Pertandingan Derby London yang berlangsung di Meadow Park antara Arsenal Ladies versus Chelsea Ladies yang berlangsung sangat sengit. Awalnya laga sepertinya akan berakhir tanpa gol, tapi dalam kurun waktu 5 menit terakhir pertandingan, drama pun terjadi. Kedua tim ini saling berbalas gol dan akhirnya harus puas mengakhiri laga dengan skor 1-1. Dalam pertandingan melawan The Gunners Ladies di Meadow Park, Chelsea Ladies masih memakai pemain yang sama pada laga melawan Everton Ladies. Tuan rumah Arsenal berhasil ciptakan sejumlah peluang, tapi sepanjang babak pertama tak ada gol yang tercipta baik untuk The Blues ataupun Arsenal sendiri. The Blues tampil lebih menekan di babak kedua, tapi akhirnya mereka harus mengaku keunggulan tuan rumah lebih dulu lewat aksi Pat Mead
pada menit ke-86. Tapi umpan silang Pernille Harder yang dibelokkan arah oleh Charlotte Wubbenmoy pada menit ke-90 akhirnya pastikan 1 poin untuk kedua tim. Hasil imbang 1-1 antara Arsenal Ladies versus Chelsea Ladies membuat perburuan gelar juara FA Women's Super League semakin sengit. Kedua tim kini saling kejar di peringkat kedua dan ketiga klasemen dengan selisih hanya 2 poin. Di peringkat pertama, ada Manchester United yang kini sudah kumpulkan 17 angka, 1 angka lebih banyak dari The Gunners. Barcelona lirik Rudiger sebagai alternatif Eric Garcia. Sejumlah pemain berhasil didatangkan Chelsea pada jendela transfer musim panas kemarin, dan salah satunya adalah bek veteran Brazil Thiago Silva. Sejak kedatangannya, masalah lini belakang Chelsea kini nampaknya semakin teratasi. Tapi, kedatangan Silva ternyata membuat posisi Antonio Rudiger semakin terpinggirkan. Alih-alih memakai jasa Rudiger, Frank Lampard justru lebih percaya pada beberapa nama lainnya, seperti Fikayo Tomori, Kurt Zouma, dan Thiago Silva sendiri. Dengan itu, musim dingin nanti pemain berusia 27 tahun tersebut dipastikan bakal dijual. Di tempat terpisah, Barcelona dikabarkan masih mencari bek baru dan mereka telah menetapkan Eric Garcia sebagai target utama. Namun, Garcia kemungkinan baru bisa pulang setelah kontraknya habis bersama Manchester City. Untuk itu, menurut Sport yang dikutip via 101 Crit Goals, Barca memandang Rudiger sebagai opsi alternatif yang tepat. Musim 2019-2020 lalu, Rudiger sendiri tampil dalam 28 pertandingan bersama Chelsea. Tapi di musim ini, ia baru tampil 2 kali, dan seakan menegaskan bahwa Rudiger memang sudah tak lagi dibutuhkan oleh The Blues. Napoli buka pembicaraan terkait transfer permanen Bakayoko dari Chelsea. Kepindahan Timo Bakayoko dari AS Monaco menuju Chelsea pada 2017 lalu mungkin bisa menjadi transfer yang paling dinanti kala itu. Tapi kenyataannya, Bakayoko tak mampu memenuhi harapan klub ketika mendatangkannya. Untuk itu, ia dipinjamkan ke berbagai klub, termasuk yang baru-baru kali ini ke Napoli pada awal Oktober kemarin. Partenopei mungkin baru merasakan jasa pemain berusia 26 tahun itu dalam 6 pertandingan. Tapi mereka sepertinya telah yakin untuk mengikat Bakayoko dengan kontrak permanen di San Paulo. Dilansir dari Corriere dello Sport via Inside Football, Napoli disebut telah mengadakan pembicaraan terkait transfer permanen untuk pemain The Blues tersebut. Seperti laporan dari media Cult of Sight bahwa Napoli dikabarkan akan membayar 18 juta euro setelah membayar 2 juta euro untuk biaya pinjaman jika ingin mempermanenkan Bakayoko. Chelsea sendiri ingin melepas sang pemain dengan harga 30 juta euro. Akan tetapi harga tersebut diyakini masih bisa dipangkas hingga 10 juta euro. Di Chelsea, ia tercatat telah memainkan 43 laga sejak tiba pada 2017 lalu. Dengan statistik demikian, mungkin sudah ia tak mendapatkan masa depan di klub pemarkas di London Barat tersebut. Mount pernah permalukan Havertz di laga Inggris versus Jerman. Hampir sama seperti musim lalu, Chelsea masih memiliki skuad yang didominasi para pemain muda berbakat di musim ini. 2 di antaranya adalah Mason Mount dan Kai Havertz. Kedua pemain ini merupakan contoh pemain muda terbaik di Eropa, tapi belakangan keduanya kerap dibanding-bandingkan. Dalam 10 penampilan bersama Chelsea, Havertz berhasil menciptakan 3 assist dan 4 gol yang membuat penampilannya banyak mendapat pujian. Sebaliknya, Mount belakangan justru dilabeli sebagai anak emas karena selalu menjadi pilihan utama juru taktik The Blues. Sebelum bersatu di Chelsea, Mount dan Havertz pernah bertemu dalam laga Inggris U17 versus Jerman U17
pada 5 tahun yang lalu. Dalam sebuah cuplikan video, Mount menunjukkan skill yang luar biasa dalam laga tersebut. Ia berhasil melakukan gerakan memutar yang tak berhasil dihentikan oleh Havertz untuk kemudian melepas tembakan menukik ke gawang nasional U17. Cuplikan video gol Mount ke gawang Jerman U17 ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang agar tak lagi meragukan performa didikan Akademi Chelsea saat ini. Sebagai dua pemain muda, Havertz serta Mount sama-sama mempunyai potensi luar biasa. Dengan menduetkan keduanya, mungkin bisa jadi opsi terbaik untuk ciptakan serangan Chelsea yang lebih berbahaya. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!